Di tengah hamparan gurun pasir yang mengelilingi kota Mekah, Nabi Muhammad berjalan menaiki unta kecil berwarna merah bersama sahabatnya. Panas hari itu sungguh menyengat, tapi tampaknya itu tak berlaku bagi Nabi Muhammad dan para pendampingnya, karena seakan-akan awan di langit tak rela menyentuh tubuh calon utusan Tuhan itu terkena sengatan panas matahari. Setelah memasuki kota Mekah, kedatangan Nabi Muhammad beserta rombongannya disambut oleh para lelaki di jalan-jalan, sedangkan para wanita memandangi mereka dari atas rumah. Tak tertinggal Khadijah, wanita cantik, cerdas dan kaya raya, yang mengutus Nabi Muhammad untuk mengurus diplomasi dagang di negeri Syam, juga menikmati pemandangan itu. Kepada Khadijah, Nabi Muhammad melaporkan semua hal yang dialaminya selama perjalanan, termasuk keuntungan besar yang diperolehnya dan barang-barang dagangan yang dibeli di Syam. Khadijah menerima laporan itu dengan gembira, apalagi setelah diketahui bahwa barang-barang yang dibawa dari Syam berhasil dijual kembali di Mekah dengan keuntungan yang berlipat ganda. Pembicaraan dengan Nabi Muhammad itu menimbulkan kesan mendalam pada diri Khadijah. Timbul rasa kagum pada diri Muhammad. Bicaranya yang begitu lembut, sikapnya yang tegas, dan akhlaknya yang baik membuat Khadijah selalu memikirkannya. Perasaan apa ini, batinnya. Akhir-akhir ini Khadijah selalu memikirkan Nabi Muhammad. Ia ingin mengenyahkan perasaan aneh itu, tapi semakin ia menghilangkan, semakin hebat pula perasaan itu menyerangnya. Aduh, bagaimana ini, keluhnya. Akhirnya Khadijah mencari-cari tahu tentang pemuda itu. Ditanyalah orang yang pernah bersama Nabi Muhammad. Ketika ditanya orang-orang terdekatnya, pasti jawabannya, Muhammad itu orang yang begitu lembut, jujur, dan ia juga cerdas. Ia dijuluki orang-orang Mekah sebagai Al-Amin. Mendengar jawaban-jawaban itu, Khadijah girang bukan main. Tapi bagaimana nasib perasaan ini? Bukankah dalam tradisi Arab, seorang wanita hanya boleh menunggu lamaran dari seorang laki-laki, sedangkan hasratnya untuk menikahi Nabi Muhammad semakin membuncah-buncah? Takut jika pemuda hebat itu diambil wanita lain. Tapi ia juga sadar ia bukanlah perawan muda. Ia hanya janda yang menikahi beberapa laki-laki. Ya Tuhan, bagaimana ini? Tetapi bayangan itu terus menghantui dan impian itu mendesak keluar dari dalam mimpi. Kali ini Khadijah tak berkutik, tak mampu lagi menanggung perasaan seberat ini. Ia putuskan untuk berbagi dengan orang lain, dan wanita yang ia pilih adalah Nafisah binti Munyah, teman terdekatnya yang paling banyak tahu tentang dirinya dan paling dikagumi pendapat-pendapatnya. Sore yang lenggang, dua wanita melangkah anggun ke arah salah satu distrik terdekat kota Mekah. Mereka bercanda, saling menggoda, asyik bicara soal cinta. Tiba-tiba Nafisah memotong. Kulihat wajahmu mendung, sepertinya kau sembunyikan sesuatu, atau sekadar dugaanku saja. Khadijah tercekat. Ia terdiam tidak sebagaimana biasanya. Katakan padaku, sahabatku, siapa tahu aku bisa membantu menghapus kesedihan yang kau sembunyikan dariku. Lanjut Nafisah. Khadijah menarik nafas dalam, lalu berkata, baiklah, itu semua karena keinginan yang kacau di hatiku. Orang sepertimu masih dihinggapi keinginan yang kacau. Khadijah mengangkat kedua tangannya, lalu ia letakkan di atas wajah sahabatnya. Masalahnya tak sesederhana yang kuduga. Kilahnya menyangkat. Lalu lama Khadijah terdiam. Nafisah menunggu putus asa. Apa pendapatmu tentang Muhammad? Katanya memecah kesunyian. Kenapa kau bertanya begitu? Apa pedulimu?
Tetapi setelah melontarkan pertanyaan itu, Nafisah sadar apa yang sebenarnya bergejolak di hati Khadijah. Lama keduanya terbelenggu dalam sunyi. Sore terus merambat tenang di atas bukit yang memanjang di atas Ka'bah, yang terus memantulkan karisma abadi melewati jarak sekian tahun sejak masa Nabi Ibrahim. Sadar bahwa sahabatnya telah mengetahui apa yang sesungguhnya tersembunyi di hatinya, Khadijah makin berani bicara. Tetapi mana mungkin aku dengan Muhammad? Dia pemuda belia, dimuliakan di tengah kaumnya, bersih nasabnya. Sedangkan aku wanita berumur 40 tahun, 15 tahun lebih tua darinya. Janda yang 2 kali bersuami, apakah mungkin ia mau menerimaku? Tidak Khadijah, meskipun umurmu sudah berkepala 4, di tengah kaummu kau tetap memiliki tempat yang terhormat. Kau juga tampak muda dan kuat, seperti masih berusia 30 atau bahkan di bawah itu. Dan jangan lupa, tidak sedikit orang yang melamarmu, membincangkanmu, memperhatikanmu setiap hari. Lega hati Khadijah mendengar ucapan sahabatnya itu. Ucapan yang menyejukkan jiwa dan menumbuhkan harapan bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan. Atau paling tidak ia telah menumpahkan perasaan yang selama ini menindih jiwanya. Tiba-tiba dari lisannya meluncur kata-kata, "Tetapi manakah jarak antara hasratku dan hasrat Muhammad ibni Abdillah? Antara cintaku dan cintanya, bagaimana ia bisa menempuh jalan itu?" Nafisah, apa yang kita bicarakan ini tak lebih dari sepenggal mimpi yang sangat jauh, yang akan segera sirna seiring mata terjaga. Ia hanya puncak lamunanku semata. Nafisah tersenyum, lalu sambil menepuk dada ia berkata, "Lanjut part 2."